Apa itu integrasi? Integrasi merupakan fenomena kebahasaan yang artinya jika kontak bahasa terjadi, itu berarti terjadi peristiwa peminjaman atau penyerapan unsur-unsur bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya, dan ternyata berdampak positif juga menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena akan memperkaya bahasa tersebut, misalnya bertambah kosakata, perluasan makna kata, dan sebagainya. Secara lebih detail, terdapat 3 faktor lain yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Ketiga faktor tersebut dikutip dari Sholihah sebagai berikut. A. Kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan. Semakin mirip antara satu dengan lainnya, maka akan semakin cepat berintegrasi. B. Urgensi penyerapan unsur bahasa. Semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaian bahasa penerima, maka semakin sering digunakan sehingga semakin cepat berintegrasi. C. Sikap bahasa pada penutur bahasa penerima, di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa integrasi audial. Integrasi audial merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulanya pelafalan atau pemakaian bahasa mendengar bahasa dari penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang didengar. Bahasa asing, Zursak, Sirsak, Domkirch, Dongkrak, Altered, Alters, Comfort, Supir. Integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Aturan pengubahan tersebut dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa asing bahasa Indonesia. Blau, belau. Association, asosiasi. Standard, standar. Hierarchy, hierarki. Integrasi penerjemah langsung. Integrasi penerjemah langsung merupakan integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu airport bandara atau bandar udara, Simon working kerjasama, joint venture usaha patungan, balance budget anggaran berimbang. Integrasi penerjemah konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu medication pengobatan, network jaringan, brother-in-law saudara ipar laki-laki, begrotting post mata anggaran. Apa itu interferensi? Interferensi merupakan keadaan di mana seseorang mencampur bahasa kedua dengan bahasa jati mereka. Baker menyebut fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa atau bilingual. Interferensi sendiri terjadi saat seseorang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara dua bahasa tersebut. Saat seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa kedua, pelafal cenderung akan membawa elemen-elemen dari bahasa jati untuk melafalkan bahasa tersebut secara utuh. Secara umum, fenomena interferensi bahasa terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua secara lebih detail. Wenrich menyebut setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kedui bahasaan pelafal atau penutur bahasa.
B. Tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. C. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. D. Menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. E. Kebutuhan persamaan kata atau sinonim. F. Prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. G. Terbawa kebiasaan bahasa ibu. A. Ditinjau dari asal unsur serapan. Interferensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Interferensi skrabat merupakan jenis interferensi antara bahasa serumpun, misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 2. Interferensi bahasa bukan kerabat terjadi antara bahasa yang sejatinya tidak memiliki hubungan khusus, namun urgensi penggunaannya dianggap penting, misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. B. Ditinjau dari arah unsur serapan. Jika proses interferensi berjalan dua arah atau timbal balik, disebut sebagai interferensi produktif. Namun, interferensi hanya berjalan satu arah, dan salah satu bahasa hanya menjadi bahasa sumber atau hanya menjadi bahasa penerima, maka disebut sebagai interferensi reseptif. C. Ditinjau dari segi pelaku. Ditinjau dari segi pelaku, jenis interferensi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interferensi perlakuan atau performance interference. Interferensi yang terjadi pada pelaku bahasa perorangan. 2. Interferensi perlakuan atau performance interference. Interferensi yang terjadi pada awal orang belajar bahasa asing. D. Ditinjau dari segi bidang. 1. Interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi atau fonologi. 2. Interferensi yang terjadi pada tataran pembentukan kata atau morfologi. 3. Interferensi yang terjadi pada tataran kalimat atau sintaksis. 4. Interferensi yang terjadi pada kosakata atau leksikon. 5. Interferensi yang terjadi pada tataran makna atau semantik atau Jendra 1991 ayat 108. Agustina menyebut 4 macam interferensi yang terjadi dalam bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. A. Interferensi fonologis. Interferensi fonologis terjadi saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Interferensi ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi pengurangan huruf, selalu, semua, ramai, rame, dan pergantian huruf. Adik, adek, sayang, cayang, serius, cius. B. Interferensi morfologis. Interferensi morfologis terjadi saat pembentukan kata bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Kondisi ini terjadi akibat kontak bahasa dalam diri penutur. Beberapa contoh kasusnya adalah terpukul, kepukul, dipindahkan, dipindah, bertanya, menanyai, peneonan, neonisasi. C. Interferensi sintaksis. Interferensi ini terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa yang dimaksud dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa. Interferensi ini juga dapat disebut sebagai peristiwa campur kode, seperti pada contoh kalimat, mereka akan merit bulan depan, karena saya sudah kadung apik sama dia, lakukan saja. D. Interferensi semantis. Interferensi ini terjadi pada tataran makna, di mana dapat dibagi lagi menjadi interferensi ekspansif dan interferensi aditif. Interferensi ekspansif adalah merupakan interferensi yang menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Misalnya, kalian tambah gokil saja. Interferensi aditif merupakan interferensi yang muncul dengan penyesuaian dan berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Misalnya, Mbak Dina cantik sekali. Apa itu alih kode?
Alih kode merupakan satu fenomenal kebahasaan yang bersifat sosial-linguistik dan merupakan gejala yang umum dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa. Alih kode bisa terjadi di sekolah pada saat proses pembelajaran berlangsung, baik pada guru maupun pada siswa. Alih kode sendiri terbagi menjadi dua jenis, meliputi alih kode intern dan alih kode ekstern. Alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga dapat terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya bahasa yang terdapat saat berinteraksi. Apabila seseorang yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, maka dapat mengalami perubahan peralihan bahasa, misalnya menggunakan bahasa Jawa. Hal tersebut dapat dikatakan suatu alih kode atau code switching. Berikut adalah penyebab terjadinya alih kode. A. Pembicara atau penutur. B. Pendengar atau lawan tutur. C. Perubahan situasi dengan orang ketiga. D. Perubahan formal ke informal. Dan E. Perubahan topik pembicaraan. Berikut adalah jenis-jenis alih kode. Yang pertama, ada alih kode intern. Alih kode intern yaitu apabila alih kode itu terjadi antara bahasa daerah dalam satu bahasa nasional dan antara dialek dalam satu bahasa daerah atau antar beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek. Bisa terjadi pula peralihan kode dari bahasa Indonesia ragam formal ke bahasa Indonesia ragam santai. Yang kedua ada alih kode ekstern. Alih kode ekstern yaitu alih kode antar bahasa asli atau bahasa sendiri, salah satu bahasa atau ragam yang ada dalam masyarakat tutur dengan bahasa asing. Berikut adalah contoh dari alih kode intern. Diangkat dari Suwita tahun 1983, percakapan antara sekretaris dengan majikannya. Selanjutnya, pengertian campur kode. Apa itu campur kode? Campur kode merupakan sebuah pemakaian dua bahasa atau lebih dan saling memasukkan antara bahasa tersebut ke dalam bahasa lain. Maksudnya, dari unsur-unsur bahasa tersebut yang menyisip dalam bahasa yang lain. Buka kurung Ulfiani 2014.26 Pada campur kode, penuturan terdapat unsur-unsur dengan frase pinjaman. Hal yang timbul ketika pemakaian kata-kata pinjaman, tetapi kata tersebut seperti kata asing yang telah digunakan. Ciri-ciri campur kode. Aslinda dan Syaf Yahya buka kurung 2014.287 menegaskan bahwa ciri yang sangat menonjol dari campur kode ini adalah kesantaian dari keadaan penuturnya. Maka dari itu, tuturan yang sedang dibicarakan tersebut menjadi ringan dan tidak ada beban. Selanjutnya, ada pendapat menurut Yusnan, Kamasya, Karim, dan Bugis. Buka kurung 2020.24 menuturkan bahwa campur kode serupa dengan interferensi yang terjadi dari bahasa satu ke bahasa lain. Penutur yang bermula menyisipkan unsur-unsur bahasa lain ketika menggunakan bahasa tertentu. Unsur-unsur yang dimaksud bisa berupa kalimat dan juga frase. Selanjutnya yaitu jenis dari campur kode positif. Campur kode positif memiliki sifat untuk memberikan perhatian yang bersifat menguntungkan pembaca. Campur kode positif dapat diartikan dengan penggunaan dari bahasa lain yang terjadi di dalam bahasa tersebut. Akan tetapi, juga mengurangi dan menambahkan dari bahasa itu sendiri. Campur kode negatif. Campur kode negatif merupakan bentuk dari pemakaian unsur bahasa lain. Sedangkan dalam bahasa yang berkaitan terdapat unsur kata yang sepadan, produktif, dan representatif. Peristiwa dari campur kode yang bersifat interferensif yang diartikan dari unsur bahasa tersebut dapat merugikan. Campur kode positif bahasa Jawa sampai bahasa Indonesia. Misalnya kowe lagi patah hati,
rasa sedih ajaro ngerubah awakmu. Tangio butekno nek koe ora pantes digawe loro lan dilarani. Ora mung isone gawe story galau terus. Ora berfaedah babar blas. Penjelasan. Kalimat yang membuktikan adanya campur kode tersebut terdapat dalam misalnya koe. Selanjutnya dengan kalimat bahasa Indonesia patah hati. Kalimat patah hati tersebut dituliskan dengan tujuan lebih santai ketika diucapkan. Dapat ditunjukkan jika campur kode positif ini terjadi karena tidak adanya unsur yang menyebabkan kerugian. Bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa. Mencintaimu itu gampang. Sing susah kui gawe awakmu mencintaiku. Penjelasan. Yang membuktikannya adalah kata mencintai dari bahasa Indonesia yang dalam bahasa Jawa yaitu tresnani. Dapat dilihat dari kalimat lengkapnya. Bisa diartikan campur kode positif yang ada dalam kalimat tersebut tidak ada unsur yang dirugikan satu sama lain. Campur kode negatif. Bahasa Jawa sampai bahasa Indonesia. Awalnya dikei janji. Berkui dikon sabar, akhirnya belenjani janji. Penjelasan. Percampuran kedua bahasa tersebut artinya diucapkan dengan sengaja. Akan tetapi dari ucapan tersebut memiliki sifat yang negatif. Dapat dikatakan negatif karena adanya padanan dari kalimat bahasa Jawa dapat diartikan dengan campur kode negatif. Karena dalam bahasa tersebut ada unsur yang dapat merugikan orang lain. Bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa. Dibanding radiasi karo ora dianggap. Ternyata ran duwe duit luwih bahaya. Penjelasan. Kalimat dibanding radiasi dalam bahasa Jawa artinya tinimbang. Selanjutnya, kalimat karo ora dianggap merupakan kalimat yang melengkapi agar lebih jelas kalimat ora dianggap dan kalimat sebelumnya saling berkaitan. Dapat dilihat dari kalimat tersebut ada unsur yang dapat merugikan orang lain. Untuk kesimpulannya adalah pada integrasi dan interferensi terdapat sebuah kesamaan, yaitu keduanya bisa terjadi dalam 4 tatanan kebahasaan seperti fonologi, gramatika, kosakata, dan semantik. Sedangkan ahli kode dan campur kode pada dasarnya memiliki ciri yang sama. Perbedaannya adalah gejala bahasa yang terjadi sebagai akibat adanya satu kontak bahasa seperti bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa atau bahasa Jawa sampai bahasa Indonesia.